Ustaz. Termasuk tanda-tanda murkanya Allah kepada seorang hamba itu apa? Dia khawatir menjadi orang fakir. Kalau sudah ada khauful fakir, maka apa? Dia pasti akan merasa apa? Merasa eman untuk mengeluarkan hartanya. Dia akan kikir. Dia akan siap bahkan dibenci orang lain. Tidak apa-apa, yang penting hartaku tidak hilang. Yang penting hartaku tidak berkurang. Yang penting hartaku tidak terganggu. Itu kalau sudah orang apa? Khauful fakir. Nah, ini kan itu sampai dikatakan apa? Orang yang sudah punya sifat bakhil ini, al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang bakhil ini jauh daripada Allah. Karena Allah tidak senang dengan sifat bakhil. Allah itu karim, Allah itu maha dermawan, Allah maha memberi. Tidak senang dengan orang yang bakhil. Kemudian ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Tidak punya teman dia, orang yang bakhil biasanya. Perhitungan, selalu perhitungan, tidak punya teman dia. Jauh daripada manusia, tidak ada yang mendekat sama dia. Kemudian apa? Ba'idun minal jannah, jauh daripada surga. Kenapa? Karena surga itu al-jannah darul askhia. Surga itu tempatnya, rumahnya orang-orang yang dermawan, bukan orang-orang yang pelit. Tapi apa? Qaribun minan nar. Kalau orang yang apa? Orang yang bakhil itu dekat dengan apa? Api neraka. Kenapa? Karena nanti hisabnya dia, ya hisabnya akan semakin lama. Sudah dia nak menikmati hartanya, dia meninggal, hartanya diwarisi, ya diwariskan. Kemudian siapa yang mendapatkan hisabnya? Itu dia. Zakat tak dikeluarkan, wah akhirnya apa? Qaribun minan nar. Ini akhirnya apa? Dekat dengan apa? Api neraka. Bahkan asal mula katanya apa? Diriwayatkan awal daripada perbuatan liwat. Liwat itu apa namanya? Homo ya. Homo atau sihak, lesbi. Itu awal mulanya karena ada sifat bukhul. Karena ada sifat bukhul. Karena itu Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat Ansar. Man sayyidukum? Siapa tuan kamu atau pemimpin kamu? Man sayyidukum, siapa pemimpin kamu? Kata Nabi SAW. Qalu, maka mereka menjawab Al-Hur ibnu Ges, yaitu pemimpin kami namanya Hur ibnu Ges, nama daripada pemimpinnya. Tapi ala bukhlin fi, tapi pemimpin kami ini bakhil ya Rasulullah. Pemimpin kami ini medit ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam wa ayyudain adwa'u binal bukhul. Penyakit apa yang lebih parah daripada bukhul? Artinya apa? Bukhul ini paling parahnya penyakit. Qalu, maka mereka orang sahabat Ansar tadi mengatakan, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Loh kenapa ya Rasulullah? Kok bukhul ini dikatakan paling parahnya penyakit, paling bahayanya penyakit? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menjawab, inna qauman, sesungguhnya ada ya satu kaum, nazalu, dulunya Nabi ini menceritakan, dulu ada satu kaum, nazalu, mereka turun, mereka berhenti bisa hilil bahar, di pantai. Fakarihu, maka mereka orang-orang yang tidak senang libukhlihim. Maka apa? Mereka enggak senang ya karihu libukhlihim nuzul atyaf bihim. Termasuk sifat mereka ini, mereka tidak senang kalau ketamuan. Orang-orang ini enggak senang kalau ketamuan. Sehingga supaya tidak ada tamu, mereka melakukan apa? Fagalu liyab'udir rijal minna anin nisa hatta ya'tadiral ar-rijal ilal adyaf bi bu'din nisa wa ta'tadiran nisa bi bu'dir rijal. Fa fa'alu wa ta'ala dzalika bihim. Akhirnya apa mereka lakukan? Mereka ini tidak senang dengan tamu, supaya tidak ketamuan. Akhirnya apa? Pemimpin mereka mengatakan, udah gini aja, kita pisah antara lelaki dan perempuan. Yang lelaki tinggal di sana, yang perempuan tinggal di sana. Kenapa? Supaya kalau ada tamu ke tempat laki, nggak bisa disuguhi apa-apa. Kenapa? Nggak ada perempuannya, sing masak dah ono, sing ngegain kopi ndak ono. Sehingga apa? Udah tamu ndak akan apa? Mendapatkan apapun. Ya tadar rijal, mereka para lelaki akan mengatakan, waduh, istri anak nggak ada, ya anak saya nggak ada.
perempuan semuanya nggak ada, karena laki sendiri, perempuan sendiri. Yang perempuan ketika ditamui juga sama, nggak mau menerima tamu kalau tidak ada suaminya. Artinya tidak ada orang lakinya. Sehingga apa? Mereka tinggal seperti itu sudah dipisah sampai lama, waktu yang lama. Nah, mereka juga punya syahwat. Akhirnya ketika mereka datang syahwat, ya mereka akhirnya apa? Cukup laki dengan laki, akhirnya apa? Terjadi homo. Yang perempuan sihak, terjadi apa? Lesbian. Itu awal mulanya. Akhirnya apa? Allah adab kepada mereka, Allah turunkan adab kepada mereka. Ini penyakit terjadinya ya tadi itu homo atau lesbian karena sebab apa? Karena bukhlihim, karena mereka bakhil, nggak mau apa mendapatkan apa ketamuan dengan apa tamu. Maka itu bahaya sifat apa? Sifat yang terjadi. Bahkan kalau kita lihat ya, terjadinya kemurtatan di desa-desa terpencil, di daerah pegunungan. Kadang-kadang kenapa? Ya karena bukhul. Kalau seandainya orang-orang dermawan itu mau bantu mereka tidak sampai akan rela mengorbankan agamanya. Mereka karena lapar, kadang-kadang ke Indomie langsung keluar dari agama Islam. Karena mereka lapar. Siapa yang tanggung jawab ini? Berarti orang yang mampu nih. Kalau tidak perhatian, lah orang yang dakwah ke sana, iya kalau dia tidak punya harta, apanya mau didakwai? Wong lapar didakwai, wong lapar dinasehati, ya tidak menter. Tidak masuk, lapar ini, masalah perut ini. Nah, karena itu terjadinya kemurtadan juga karena apa? Karena bukhulnya orang-orang yang mampu. Karena itu mereka akhirnya apa nanti bisa apa harus tanggung jawab itu. Sampai Nabi mengatakan apa? Halakal muksirun, hancur celaka orang-orang yang muksirun, orang-orang yang kaya. Warabbil Ka'bah, sampai apa? Nabi bersumpah, warabbil Ka'bah, dan demi Tuhan yang memiliki Ka'bah. Illa man qala hakadha wa hakadha. Celaka orang-orang yang kaya, celaka orang yang kaya, kecuali orang yang hakada artinya membantu sana, bantu sini, ada orang membutuhkan bantu. Nah, itu baru orang yang tidak celaka. Berarti apa? Orang yang bakhil, tidak mau membantu, berarti dia termasuk orang yang celaka. Kalau orang bakhil ini kadang-kadang walaupun yang sepele nggak mau ngasih. Wa yamna'unal ma'un. Sampai mereka itu kadang-kadang mencegah untuk meminjamkan apa? Sekrop. Saya rok kadang-kadang sini, ojo, jangan, ojo, dianggap tegas kadang-kadang. Nilai jarum tidak dikai kadang-kadang. Kalau sudah bakhil, nggak mau ya. Kadang-kadang minjem sesuatu, ojo, engkau tidak dibalik no. Ojo, engkau akhirnya rusak. Ojo, ya, jangan. Padahal murah, padahal bantu orang seandainya. Nah, itu dianggap apa? Bagi mereka seakan-akan itu sifat yang tegas. Padahal apa? Karena bukhulnya mereka. Sampai ada sebuah satu bait syair yang mengatakan apa? Yabkhalu, ini sifatnya orang yang bakhil. Dikatakan yabkhalu bil ma walau annahu munghamisun fi wasatin nili syuhan fala tadma fi khairihi walau tawassalta bi jibrili. Katanya Pak, orang bakhil itu sampai kadang-kadang bakhilnya dia, meditnya dia itu bil ma dengan air, enggak mau ngasih air. Padahal air melimpah. Butuh air, enggak mau ngasih air. Yabkhalu, bahkan sifatnya orang yang bakhil ini, dia akan bakhil untuk memberikan air walaupun dia munghamisun, iya menyelam fi wasatin nil, di pertengahan sungai Nil. Di sungai Nil wakai banyu nih, banyak airnya, dia dimintai air enggak mau, takut habis airnya. Padahal di dalam sungai Nil ini sungai yang airnya banyak. Syuhan, kenapa? Karena meditnya dia, karena bakhilnya dia. Fala tatma fi khairihi, karena itu janganlah berharap fi khairihi, di dalam kebaikan orang yang syahih, orang yang bakhil. Walau tawassalta bi jibrili, walaupun kamu tawasulnya dengan malaikat Jibril, walaupun tawasul dengan malaikat Jibril, ya tidak bakal dikei kau nabi, jangan berharap sudah. Kalau bakhil ini repot sudah. Ayat Al-Quran sudah menjelaskan kok, Allah sendiri sudah mengatakan kok bahayanya bakhil, pentingnya orang yang dermawan, tidak dituruti kok, apalagi malaikat Jibril. Ya Allah sendiri sudah mengatakan tidak dituruti, apalagi malaikat Jibril. Karena itu jangan sampai ada sifat bukhul. Kemudian yang kedua, walladzi yatamatta, katanya, dan orang yang yatamatta, menikmati bima fi yadihi minad dunya, dengan apa yang dalam yang ada di tangannya dia, artinya dalam kekuasaannya dia, dalam miliknya dia, minad dunya.
Wa yunfiquhu fi syahawatil mubahah, dan dia uang atau harta yang dia miliki dia keluarkan dalam urusan apa? Kesenangannya dia, tapi yang mubahah, untuk makan, untuk tamasya. Dia menikmati daripada hartanya, tapi mubahah, bukan yang haram. Ahsanu halan minhu, ini lebih baik keadaannya daripada orang yang pertama. Yang pertama tadi, dia punya harta banyak, ya tidak menginfakkan untuk dibantukan ke orang lain, untuk jalan untuk akhiratnya, untuk dirinya juga dia tidak menikmati. Dia pakaiannya sederhana, makanannya dia sederhana, mau keluar eman-eman, lebih baik jalan kaki daripada numpak becak. Kenapa? Seneng kalau hartanya banyak, numpuk-numpuk. Bahkan untuk dirinya, syahwatnya dia, kesenangannya dia tidak mau. Ini apa? Ini keadaannya lebih jelek. Tapi yang kedua, dia menikmati daripada harta yang dia miliki. Tapi apa? Dalam urusan yang mubahah. Maka apa? Keadaan orang yang kedua ini lebih baik daripada yang pertama. Tapi lebih baik daripada itu apa? Dia zuhud. Artinya apa? Dia menikmati hartanya sewajarnya, tidak berlebihan, selebihnya untuk akhiratnya. Nah, ini berarti apa? Yang terbaik. Ini yang lebih baik. Karena itu jangan sampai punya sifat kikir ini. Sifat kikir ini bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Nabi bersabda dalam hadisnya apa? Kulu washrabu. Nabi mengatakan apa? Kulu washrabu, makan kamu. Washrabu, minum kamu semuanya. Watasaddagu, keluarkan sedekah. Mau makan makanan yang nikmat, makan. Mau minum minuman yang nikmat, minum. Watasaddagu, tapi sedekahlah. Fi ghairi saraf. Semuanya tadi itu jangan sampai berlebihan. Makannya jangan berlebihan, minumnya jangan berlebihan. Wah, kadang-kadang makan cuman 2 orang satu meja. Mari ngono dibuat. Nah, jangan berlebihan. Kemudian apa? Wala makhilah. Jangan karena kesombongan. Setelah makan satu meja full diupload ya media sosial. Sebelum makan sampai melihat semuanya. Wah, makannya hebat. Padahal cuma 2 orang, kadang-kadang sendirian. Akhirnya kena ya. Sebelum makan akhirnya kena penyakit daripada apa? Mata-mata orang yang pingin dengan makanan itu. Nah, itu jangan sampai itu ya. Ini semuanya kulu washrabu, silakan makan, minum, sedekah tetap kamu keluarkan, tapi fi ghairi saraf, jangan berlebihan, jangan karena kesombongan. Sedekahnya sombong. Sedekah ambil di foto, cekrek. Ya. Alhamdulillah bisa mensedekahkan, menyisihkan di foto. Kadang dijawab maning. Mari dikene kadang dijawab maning, dijoli sing cilik. Ini lebih parah lagi nih ya. Ini bohong sudah ini dia ya. Ini lebih parah lagi. Karena itu orang-orang seperti ini ya Nabi mengatakan kulu washrabu wa tasaddaqu fi ghairi syaraf wala makhi fi ghairi saraf wala makhilah. Innallaha ta'ala yuhibbu. Karena Allah itu senang kalau ada seorang hamba mendapatkan nikmat, ya, dia menikmati daripada apa? Kenikmatan yang Allah berikan. Itu Allah senang. Karena apa? Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdih. Karena Allah itu senang melihat hambanya menikmati daripada kenikmatan yang Allah berikan terhadap hambanya. Karena itu apa? Ya, tidak apa-apa, silakan makan, tapi jangan berlebihan. Pikirkan untuk akhirat kamu, sedekahlah untuk membantu supaya apa? Akhirat kamu ya akan Allah balas dengan balasan yang besar.